Kanata yang sedang melakukan live streaming mendapati chat yang bertanya apakah Kanata menyukai gadis cantik seperti Maria atau Alfana. Tapi itu dibantah dengan chat lain yang merasa kalau diri mereka lebih menarik dibanding Maria dan Alfana. Dan tentu yang mengirim chat itu adalah Kana, Mira, dan Sroza. Kanata yang bingung berkata, mungkin iya kalau didampingi gadis cantik seperti mereka berdua, pria mana yang tak bahagia. Tapi itu tak mungkin terjadi karena Kanata hanyalah pria kesepian yang tak punya pacar. Dan para pendengar pria yang kesepian sama seperti Kanata adalah sahabat baginya. Di lain tempat, seseorang mendengar streaming itu sembari bermeditasi di bawah air terjun. Dan itu adalah Maria dan Alfana. Mereka menjadi sangat bersemangat karena mereka mendengar tipe wanita yang Kanata sukai adalah mereka. Dan karena itu, besoknya Maria dan Alfana tak hadir di sekolah karena demam. Kanata menjadi kesepian karena tak ada Maria dan Alfana di sekolah. Dan hari ini sekolah akan melakukan latihan pertarungan 1 lawan 1 dan membuat beberapa murid ketakutan. Dan pakaian yang mereka gunakan saat ini dapat memblokir sihir dari luar dan sengaja dirancang untuk latihan semacam ini. Tapi jika si pengguna menerima serangan yang fatal, maka perangkat keamanan akan aktif dan badge yang ada di dada akan hancur. Dan jika sangatlah kuat, maka pakaian yang mereka gunakan akan menjadi penahan sehingga para murid tak akan terkena cedera yang serius. Intinya, menurut Kanata, siapapun yang bisa menghancurkan badge lawan, maka ialah pemenangnya. Guru bertanya apakah ada yang ingin mencobanya, dan ketika salah satu murid ingin melarikan diri, ia ditahan oleh salah satu bangsawan sombong di sana dan memaksa murid sebelumnya menerima serangan dari bangsawan tersebut. Dan benar, badge yang ada di dada murid itu hancur. Bangsawan itu merasa sombong karena dengan mudahnya mengalahkan murid itu. Itu wajar bagi Kanata jika tiba-tiba mengajak duel tanpa persiapan sudah pasti kalah. Bangsawan itu dengan sombong menantang Kanata untuk melawannya dan bahkan menghina Kanata. Tapi Kanata bersikap sangat santai dengan hinaan itu. Menurut Kanata, karena Alfana yang selalu melindunginya tak hadir, bangsawan itu sengaja mengincar dirinya. Sang guru mencoba menenangkan situasi dan bersikap lebih santai. Anggap saja ini sebagai latihan. Bangsawan itu menyerang Kanata dengan sekuat tenaga, tapi Kanata dengan santainya menahan serangan tersebut tanpa bergerak sedikit pun. Bangsawan itu heran kenapa serangan fatal miliknya menghilang. Pak guru sadar kalau itu bukan efek dari pakaian yang mereka gunakan, tapi dari Kanata sendiri. Pak guru sadar kalau Kanata membuat sebuah dinding sihir dan menahannya menggunakan itu. Kanata membuat dinding itu tentu dari pengetahuannya di bumi. Ia sempat khawatir kalau itu tak berfungsi, tapi ternyata itu berjalan dengan aman. Kanata tak menyangka kalau pengetahuan dari komik benar-benar berguna di kehidupannya sekarang. Kanata berkata kalau sekarang ia akan menyerang balik. Kanata menggunakan sihir sederhana, tapi Kanata dari awal sudah kuat. Serangan sederhana itu menjadi serangan yang sangat fatal bagi lawan dan membuat lawan itu bahkan telanjang bulat karena tak mampu menahan dampak serangan dari Kanata. Pak guru kagum dengan kemampuan Kanata, tapi ia tak bisa menyelamatkan Kanata dari bangsawan yang ada di sekolah ini karena memang begitulah mereka sedari dulu. Tapi Pak guru akan sekuat tenaga membantu Kanata jika ia berada dalam masalah. Kanata paham kebaikan Pak guru, tapi Kanata berkata untuk tak perlu khawatir. Meskipun Kanata seperti ini, tapi ia punya teman di sekolah ini, yang mana adalah Saintes dan Putri Raja. Sepulang sekolah, ketika Kanata ingin pergi, ia ditahan oleh sekelompok bangsawan sebelumnya. Kanata kaget karena orang tadi datang menghampirinya, dan merasa tenang karena orang itu punya seragam cadangan. Bangsawan itu mencoba menarik Kanata, tapi Kanata berpura-pura ketakutan. Itu membuat seisi kelas menghentikan tindakan bangsawan itu, dan mengancam kalau Alfana sampai tahu, maka mereka semua akan mati. Tapi itu membuat si bangsawan naik pitam dan memukul mereka. Murid yang membela Kanata kabur melarikan diri dan membuat yang lain juga ketakutan. Kanata menjadi sangat terharu karena murid lain mencoba membelanya dan Kanata mencoba untuk melarikan diri, tapi bangsawan tersebut sadar dan mencoba untuk menghajar Kanata. Dan tiba-tiba waktu terhenti yang membuat Kanata bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa selain dirinya semua orang berhenti bergerak? Kanata pun sadar kalau semuanya di dunia ini benar-benar berhenti bergerak selain dirinya. Dan tiba-tiba Sang Dewi muncul di belakang Kanata yang membuat Kanata kaget. Sang Dewi berkata kalau Kanata sangat tak sopan karena berani menyentuh dirinya. Tapi meskipun Kanata termasuk makhluk rendahan, di luar sana banyak orang yang memuja keberadaan Kanata. Kanata yang mendengar suara merasa tak asing, dan ketika ia melihat ke belakang, ia kaget dengan sosok Dewi yang ada di sana. Kanata kaget karena Sang Dewi menggunakan kaos merchandise streamer dan
dan ada tulisan alfabet, tulisan yang berasal dari kehidupan Kanata sebelumnya. Sang Dewi berkata sebelum ia bersenang-senang dengan Kanata, pertama-tama ia akan melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang kasar terhadap Kanata. Ia pun melihat bangsawan sebelumnya dan langsung menghapus keberadaan mereka. Dan ketika itu dilakukan, tiba-tiba terdengar suara yang meledak dari arah sana, menandakan seluruh tubuh bangsawan itu hancur karena Dewi. Dan cerita pun berlanjut.